sih kalian di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ada Museum Balanga, tepatnya di Jalan Cilikriwut kilometer 2,5. Museum ini awalnya bekas gedung Monumen Dewan Nasional yang sekarang berubah menjadi UPT, Museum Balanga. Nama Balanga karena pada awalnya museum ini mempunyai koleksi balanga. Balanga itu bahasa Indonesianya adalah guci. Didirikan pada tahun 1972 dan diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 6 April 1973. Bekas bangunan Monumen Nasional pada tahun 1963. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang efisiensi penyelenggaraan negara, maka dengan aturan gubernur juga pada nomor 64 tahun 2008, semenjak itu Museum Balanga di bawah naungan atau di bawah koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, dan semenjak itu pula statusnya menjadi UPT, Unit Pelaksana Teknis Museum Balanga. Museum ini sebagai identitas provinsi dan juga sebagai media pembelajaran edukasi untuk semua orang. Sehingga bagi wisatawan asing atau wisatawan Nusantara yang ingin mempelajari budaya Dayak cukup datang ke Museum Balanga yang merupakan gambaran identitas dan cerminan budaya Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Menjadi edukasi bagi para pelajar, terutama yang berada tingkat SD, SMP, dan SMA untuk mengenal dan mencintai budayanya sendiri, mengenal bagaimana adat istiadat Dayak, khususnya Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga dengan begitu para pelajar maupun turis asing dapat mengetahui bagaimana adat istiadat Dayak, baik yang pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Kalian tahu gak sih kalau di Museum Balanga ini ada banyak sekali koleksi-koleksi yang unik dan menarik loh. Macam-macam benda koleksi, ada yang dari keramik, salah satunya seperti guci, bahasa Dayaknya belanai atau balanga. Balanga ini merupakan keramik khas tradisional Dayak yang terbuat dari tanah yang dilapisi porselen. Di samping itu kegunaan guci juga banyak hal yang pernah kita jumpai, ada yang untuk menyimpan beras, ada yang menyimpan tulang benulang, dan juga ada untuk menyimpan tuak, tergantung dari pemilik guci tersebut. Dan juga di samping itu guci merupakan lambang status sosial. Apabila semakin banyak gucinya, maka semakin tinggi juga status sosialnya. Bukan hanya koleksi itu saja loh Sobat Tribunnews, di sini juga ada koleksi lilis lamiang yang barangnya sangat unik sekali. Di mana lilis lamiang ini cenderung berwarna merah dan bentuknya memanjang, mana sebelumnya itu berwarna biru dan bentuknya bulat. Di mana lilis lamiang ini dipergunakan sebagai perlengkapan upacara, bekal kubur, ataupun aksesoris dipakai untuk orang yang memimpin upacara ritual. Apa dipakai untuk membangkitkan semangat hidup sehingga orang menjadi percaya diri dalam menjalankan kehidupannya. Salah satunya mungkin dalam kerjaannya, dalam melaksanakan kegiatannya. Dan juga lilis lamiang ini konon berasal dari buah pohon kehidupan, yaitu batang haring, di mana masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah menyebutnya pohon kehidupan buah haring belum. Ini merupakan contohnya yang dari zaman dahulu kala. Untuk koleksi yang terakhir kali ini ada sapundu yang dibentuk seperti patung dan juga digunakan untuk ritual tiwah. Di mana patung sapundu ini merupakan penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Tapi di samping itu juga sapundu ini merupakan profil orang yang meninggal, dan patung sapundu ini digunakan dalam upacara tiwah yang dimana nanti akan diikat hewan untuk kurbannya, itu nanti akan ditombak, baik itu sapi, kerbau maupun babi. Patung sapundu ini digunakan dalam acara ritual tiwah, yaitu ritual agama Kaharingan, di mana ritual tersebut mengantarkan roh orang yang meninggal ke Lewu Tatau, di mana Lewu Tatau itu dalam bahasa Indonesianya adalah surga bagi orang agama Kaharingan.
bagi para pelajar dan anak-anak muda dapat berkunjung ke museum untuk mengenal budaya adat istiadat Dayak Kalimantan Tengah agar mengetahui bagaimana adat istiadat Dayak budaya Kalimantan Tengah baik pada zaman dulu dan zaman sekarang, dan juga cara hidup orang Dayak pada zaman dulu. Salah satunya bagaimana mereka berburu, bagaimana mereka bercocok tanam, dan juga bagaimana orang melakukan ritual adat tiwah. Dan juga dapat mengetahui benda-benda koleksi museum dari berbagai jenis dan kegunaannya. Sehingga para pelajar dan juga anak-anak muda bangga akan budayanya sendiri. Oke Sobat Tribuners, mari berkunjung ke Museum Balanga supaya kita dapat mengetahui budaya adat Dayak Kalimantan Tengah. Mata lokal menjangkau Indonesia.